Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali berjumpa dengan channel serba-serbi Microsoft Office dan SPSS. Masih tentang table. Di video kali ini kita akan membahas tentang bagaimana membuat tabel tapi dengan tambahan data kuantitatif. Oke, stay tune bersama saya Saiful Anwar. Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, di video kedua ini masih tentang membuat tabel di SPSS. Kita akan lanjutkan membuat tabel tapi dengan tambahan data kuantitatif. Jadi kalau di video sebelumnya yang ditampilkan itu adalah data kualitatif, jadi variabelnya variabel kuantitatif, dan sekarang ditambah variabel kuantitatif. Oke, kita mulai ya. Data yang kita gunakan adalah data ini, tutor. Misalkan kita ingin menampilkan komposisi insentif tutor binder ataupun umum. Jadi kita ingin menampilkan komposisi insentif mahasiswa yang menjadi tutor di binder dan di umum berdasarkan levelnya. Nah, kita coba analyze table, custom table. Kita ingin menampilkan insentif tutor berdasarkan level. Berarti level tutor kita taruh di kolom. Lalu kelompok tutornya di row. Lalu insentif tutornya kita taruh di sini. Nah, ini tanda merahnya sebegini ya, di depan binder umum. Oke. Lalu di title-nya kita komposisi insentif tutor binder dan umum berdasarkan level tutor. Captionnya misalnya sumber datanya itu dari bendahara, divisi bendahara, pengurus tutorial. Nah, misalkan begitu ya. Nah, tanggal rilisnya kita ikut sertakan. Nah, sebelum di oke, kita di summary statistik juga, statistik dulu. Jadi insentifnya apa yang akan kita tampilkan? Pertama rata-ratanya, lalu yang kedua minimumnya berapa, lalu maksimumnya berapa. Lalu kita misalkan ingin menggunakan, Anda masih ingat kan apa itu persentil, desil gitu ya. Nah, coba cek lagi videonya. Kita pilih persentil 25. Artinya kita ingin tahu 25% tutor itu mendapatkan minimal berapa insentifnya. Nah, lalu kita pilih apply to selection. Jangan lupa ya, ini harus diklik. Oke, nah nanti akan muncul seperti ini. Jadi untuk tutor mula rata-ratanya berapa, minimum, maksimum, lalu 25% dari tutor mula itu berapa dapat insentifnya setiap semester. Oke, kalau sudah, oke. Nah, kita lihat di window output. Nah, kita lihat ini kan. Nah, ini komposisi insentif tutor binder dan umum berdasarkan level tutor. Nah, jadi cara bacanya untuk tutor binder yang levelnya mula itu rata-rata insentifnya itu 358.000. Rentang insentifnya mulai dari 200.000 sampai 365.000. Tapi 25% tutor binder yang levelnya mula itu insentifnya itu 335.000 ke bawah setiap semesternya. Nah, itu ya cara membacanya. Misalkan yang ini untuk tutor umum yang levelnya madya itu rata-rata insentifnya itu 296,87 rupiah.
rentangnya dari 280.000 sampai 340.000. Sementara 25% dari tutor umum yang levelnya madya itu insentifnya itu 280.000 per semester pada setiap semesternya. Nah, gitu ya. Nah, itu cara menjelaskan datanya. Oke. Ini juga bisa, misalkan ini kalau dikopikan ke Word kan ini terlalu panjang nih ke pinggirnya. Oke, kita bisa rubah seperti tadi ya, pakai transform. Seperti yang pernah saya sampaikan di video sebelumnya. Jadi klik 2 kali ini. Nah, ini pivot table. Kalau nggak muncul ya, Anda lihat di sini. Nah, pivot table. Nah, di sini pilih pivot, lalu transpose row and column. Jadi tukarkan kolom dan rows, kolom dan baris. Klik, nah, jadi di posisi ini. Lalu file, close. Nah, begini ya. Pembacaannya sama saja. Jadi level tutor mula yang ngajar di Binder. Gitu. Tutor mula yang ngajar di Binder, tutor madya yang ngajar di Binder umum. Tutor utama yang ngajar di Binder rata-rata dia insentifnya itu 525.000. Sementara yang ngajar di umum itu 400.000. Minimumnya rentangnya 525 sampai ya berarti minimum maksimumnya sama. Mungkin ini karena jumlah tutornya sedikit gitu. Nah, gitu ya. Itu yang lebih kompleks. Oke, kita praktekkan lagi. Ini kalau mau di copy ke Word, kita klik ini, klik kanan, copy. Kita buka MS Word, paste di sini. Nah, seperti ini ya. Oke. Nah, kita contohkan lagi ke file yang satu lagi, data nilai. Misalkan kita ingin melihat rekap nilai UTS UAS dan nilai akhir, komposisi UTS UAS nilai akhir berdasarkan fakultas dan jenis kelamin, prodi dan jenis kelamin. Nah, berdasarkan jurusan dan jenis kelamin. Kita lihat. Analyze, descriptive status table, custom table. Oke, lalu pilih, misalkan kita ingin menampilkan nilai UTS, lalu nilai UAS. Nah, pastikan posisinya setelah UTS gini ya. Lalu nilai akhir. Berdasarkan jurusan, jenis kelamin. Nah, pasti harus gini ya, jenis kelaminnya di depan jurusan. Nah, oke, kita lihat. Oke, jangan lupa. Oke, lupa saya. Ini udah ya, min. Nah, kita pastikan ini ya. Summary statistik. Nah, ininya dipastikan ya, ini sudah berarti sudah terisi tadi karena latihan yang tadi. Jadi min, minimum, maksimum. Ini dipastikan di yang akan di display. Apply to selection. Kita jangan lupa judulnya. Komposisi nilai UTS UAS dan nilai akhir mahasiswa, nilai akhir mata kuliah PAI mahasiswa pada mata kuliah PAI. Misalkan begitu. Captionnya ini sumbernya Koordinatoriat MKU PAI. Oke, date tanggal rilisnya kita klik. Oke, kalau sudah kita lihat hasilnya. Nah, kita lihat di window output. Nah, ini. Oke, ini terlalu panjang ke pinggir ya. Oke, kita rubah lagi di pivot table tadi. Nah, ini pivot, transpose, row, and column. Oke, Anda juga masih ingatkan dulu ya fungsi transpose di Excel, merubah data yang tadi asalnya
kolom jadi baris atau sebaliknya. Nah, ini hasilnya. Oke, kita lihat untuk cara membacanya. Untuk pendidikan fisika, untuk perempuan gitu ya, mahasiswi, rata-rata nilai UTS-nya itu 83. Rata-rata nilai UTS-nya. Nilai minimumnya 79 sampai 91. Dan 25% perempuan di jurusan fisika itu nilainya itu 25% ke bawah itu 81. Berarti 75% ke atas itu 82 ke atas gitu ya. Nah, itu cara membacanya. Yang lain juga sama. Misalkan kalau kita lihat secara umum, yang paling tinggi nilai UTS-nya itu adalah jurusan ini ya, IPSI 85. Untuk nilai UAS itu dilihat dari rata-ratanya. Nilai UAS itu paling tinggi itu nih, IPSI juga. Untuk perempuan tapi ya, untuk perempuan dipegang oleh IPSI. Untuk laki-laki dipegang oleh fisika. Tapi kalau nilai UTS tadi perempuan dan laki-laki, perempuan untuk oleh IPSI paling tinggi dan laki-laki tata busana. Nah, gitu ya. Nah, untuk nilai akhirnya untuk jurusan pendidikan fisika, laki-lakinya yang nilai A itu ada 18 orang, perempuannya 18 orang, sementara laki-lakinya 5 orang. Ada yang tidak lulus. Yang E itu di fisika ada 1 orang perempuan, di IPSI 3 orang laki-laki, di PJKR ini 4 orang laki-laki, di otomotif 9 orang laki-laki, di tata busana 1 orang perempuan, di bahasa Korea 2 orang perempuan, 1 orang laki-laki. Nah, itu bisa seperti ini. Oke, copy ke Word misalkan ya, di halaman baru, layout, break, next page. Nah, yang ini orientasinya landscape. Nah, kita paste. Nah, oke. Komposisi nilai UTS UAS dan nilai akhir mahasiswa penerimaan KPI. Nah, begitu ya. Itu untuk membuat tabel di SPSS dengan menambahkan satu variabel kuantitatif. Oke, saya kira cukup video kali ini. Terima kasih atas atensinya. Tunggu video berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.